Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriki Okvia, NPM 22755040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Sebelum saya masuk kepada materi, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai PPKD dan SKPD. Adapun struktur PPKD dan SKPD bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah saya cantumkan. Selanjutnya, apa itu PPKD dan SKPD? Yaitu PPKD Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum dan daerah. Sedangkan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pada pemerintah daerah selalu menggunakan anggaran atau barang. Untuk hubungan PPKD dan SKPD bisa teman-teman buka link yang telah saya cantumkan. Kembali ke materi awal, yaitu adapun pendapatan terdiri dari dua, yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO. Adapun definisi pendapatan LRA ialah pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali ke pemerintah. Adapun klasifikasi pendapatan LRA yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat tabel gambar yang telah saya cantumkan. Kemudian ada prinsip akuntansi pendapatan LRA, yaitu pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Koreksi atas pengambilan pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Pengembalian yang sifatnya normal, sistematik, dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Kemudian akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membujuk penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah. Kemudian akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Selain pendapatan LRA, ada juga pendapatan LO, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Adapun klasifikasi LO yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk lebih rincinya, teman-teman bisa lihat gambar yang telah saya cantumkan. Adapun prinsip akuntansi pendapatan daerah LO yaitu prinsip-prinsip LO diakui saat yang pertama yaitu timbulnya hak atas pendapatan LO, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penghasilan. Kemudian adapun kode akun LRA dan kode akun LO. Kode akun LRA ada 4, yaitu pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Sedangkan kode akun LO
yaitu ada dua, pendapatan LO dan beban. Kemudian penyajiannya yaitu pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai akuntansi piutang. Akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Adapun jenis-jenis piutangnya yaitu piutang pendapatan. Yang pertama, piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintahan yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Yang kedua yaitu piutang lainnya. Yang termasuk piutang lainnya adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Adapun pengakuan piutang, yaitu diakui jika telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Yang terakhir yaitu penyajian. Penyajian yaitu disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.